Mereka terlihat seperti sahabat sejati, tertawa bersama, saling dukung, dan seolah tak ada yang bisa memisahkan. Tapi siapa sangka di balik keakraban mereka tersembunyi perasaan yang sama, rasa yang diam-diam tumbuh untukmu. Sekarang semuanya berubah, persahabatan mulai diuji, dan hatimu menjadi medan pertempuran yang tak terduga. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema merinding. 3 teman sekawan ini akan memperebutkan hatimu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi Nine of Wands menggambarkan kamu sebagai sosok yang telah melewati banyak tantangan dan rintangan dalam perjalanan hidup dan asmara. Saat ini, kamu merasa mulai kelelahan, merasa letih dan penuh beban dengan perhatian yang membingungkan dan penuh teka-teki dari orang-orang di sekitarmu. Rasanya seperti kamu dikepung oleh perasaan penasaran yang tak kunjung reda. Mengapa mereka mulai bersikap aneh, terlalu perhatian, dan mudah tersinggung satu sama lain? Dalam keheningan dan kelelahan itu, terkadang kamu merasa seolah-olah berada di tengah badai yang tak berujung, berjuang untuk tetap teguh, menahan segala rasa lelah dan kekhawatiran yang membelenggu jiwamu. Kamu berusaha menjaga jarak, menahan diri dari terjebak dalam konflik mereka, sambil menunggu saat dimana segala rahasia akan terbuka sendiri, memberi kamu jawaban yang selama ini kamu cari dengan penuh harap dan ketakutan. Kamu berjuang keras untuk tetap berdiri kokoh, menahan beban emosional yang begitu berat, berharap bahwa akhirnya semuanya akan jelas, dan kamu bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik semua sikap dan tindakan mereka. Namun, di tengah-tengah kebimbangan dan kelelahan itu, muncul kekuatan dari energi temperance yang berfungsi sebagai sinyal bahwa semesta sedang berusaha menyeimbangkan energi yang makin tak terkendali di sekitarmu. Kamu berada di tengah-tengah proses ini, berusaha menjaga keharmonisan di antara mereka yang bertiga, walaupun perasaan yang bertabrakan di sekelilingmu semakin sulit diabaikan. Mereka mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan yang sama, seperti magnet yang menarik perhatian dan energi yang tak bisa lagi dihindari. Dan secara tak sadar, kamu menjadi pusat gravitasi dalam dinamika mereka. Kamu merasa seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang secara perlahan menarik mereka semua ke arahmu, membuatmu semakin sadar bahwa peranmu jauh lebih penting dari yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu mungkin merasakan bahwa kehadiranmu di sini bukan lagi kebetulan, melainkan sebuah panggilan untuk menjadi pusat dari berbagai energi dan emosi yang saling bertentangan ini. Sebuah peran yang menuntut kebijaksanaan dan kekuatan batin yang luar biasa. Kemudian, hadir The High Priestess sebagai pengingat bahwa sebenarnya kamu sudah tahu secara intuitif bahwa di antara mereka ada yang menyukai kamu lebih dulu, lebih dalam, dan lebih tulus. Meski secara logika kamu mungkin merasa bingung dan ragu, intuisi kamu memberi petunjuk bahwa ada sesuatu yang tersembunyi yang harus kamu sadari. Kamu mulai menyadari bahwa ada rahasia yang selama ini disembunyikan dari pandangan mata Kash, dan bahwa kamu sudah memiliki kemampuan untuk melihatnya. Meskipun secara kasat mata semuanya tampak rumit dan penuh teka-teki. Kamu merasakan energi yang saling bertabrakan. 2 dari mereka mungkin tergoda oleh egonya sendiri, merasa tertantang oleh kehadiranmu, bukan karena cinta sejati, tetapi karena keinginan untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari kamu. Di sini, kamu mulai menyadari bahwa cinta mereka tidak selalu murni dan tulus, melainkan dipenuhi oleh ego dan keinginan untuk memenangkan hati kamu, terlepas dari rasa tulus yang mungkin mereka rasakan. Two of Pentacles muncul sebagai konfirmasi bahwa kamu sedang berusaha menyeimbangkan segalanya. Perasaanmu sendiri, logika yang berusaha menilai, dan hubungan sosial yang makin rumit.
Kamu merasa beban ini semakin berat, dan semakin lama kamu menunda pengambilan keputusan, semakin dalam luka yang mungkin terbentuk di antara mereka, dan mungkin juga di dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa ketidakpastian ini membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan untuk memilih jalan yang terbaik, meskipun prosesnya penuh risiko dan ketidakpastian. Kamu merasa bahwa setiap langkah yang kamu ambil akan mempengaruhi nasib dan perasaan mereka, dan kamu tidak ingin menyakiti siapapun. Tetapi di saat yang sama, kamu juga harus melindungi dirimu sendiri dari luka yang lebih dalam dan menyakitkan. Lalu, muncul energi The Empress, simbol energi feminin yang kuat, magnetis, dan penuh daya tarik alami. Tanpa sadar, kamu adalah pusat perhatian sejak awal. Sosok yang memberi kenyamanan, kehangatan, serta kekuatan bagi mereka bertiga. Mereka mulai menyadari bahwa kehadiranmu membawa kedamaian dan keindahan tersendiri dalam hidup mereka. Kamu memancarkan aura yang memikat dan membuat mereka merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Mereka mulai takut kehilangan kamu, merasa cemas akan kemungkinan kehilangan energi positif yang selama ini mereka nikmati bersamamu. Kamu adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak tergantikan, dan kehadiranmu telah menjadi fondasi yang mengikat dinamika mereka, sekaligus sumber ketenangan yang mereka butuhkan. Mereka menyadari bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang sangat berharga, sebuah energi yang memberi mereka harapan, kekuatan, dan rasa aman yang tidak bisa mereka gantikan dengan mudah. Namun, semuanya mulai berubah secara drastis ketika muncul The Dweller, menandai momen krusial dalam kisah ini. Salah satu dari mereka akan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi, yang bisa mengguncang fondasi hubungan mereka, dan bahkan memecah persahabatan yang telah terjalin lama. Mungkin sebuah pengakuan yang tak terduga, pengkhianatan kecil yang terungkap, atau rasa cemburu yang meledak tanpa kendali. Momen ini bisa menjadi titik balik yang merusak semuanya, menghancurkan kepercayaan dan memaksa kamu untuk membuat keputusan besar yang akan menentukan nasib hubungan di antara mereka dan dirimu sendiri. Kamu dihadapkan pada pilihan sulit, mempertahankan hubungan yang sudah rapuh dan penuh konflik, atau melepaskan semuanya demi kedamaian dan kebahagiaan pribadi. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, dan kamu merasa bahwa setiap langkah yang kamu ambil akan memiliki konsekuensi besar dan jangka panjang. The Chariot datang sebagai panggilan untuk mengambil kendali atas situasi ini. Saatnya kamu menentukan arah hidup dan hatimu, bukan lagi mengikuti arus keadaan yang makin rumit dan penuh ketidakpastian. Apakah kamu akan memilih salah satu dari mereka, atau justru memilih jalan yang lebih berani? Meninggalkan semuanya dan berjalan sendiri? Keputusan ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang menjaga integritas dan kedamaian batinmu. Kamu diberikan kekuatan untuk mengendalikan nasib dan menentukan siapa yang layak berjalan bersamamu ke depan, dan siapa yang harus kamu lepaskan agar kedamaian dan kebahagiaan sejati tetap terjaga. Kamu sadar bahwa jalan yang kamu pilih akan menentukan siapa yang akan menjadi bagian dari perjalanan hidupmu selanjutnya. Dan bahwa keberanian untuk memilih jalan yang benar adalah cermin dari kekuatan dirimu sendiri. Namun, muncul energi The Hermit Reversed sebagai pengingat bahwa selama ini kamu mungkin terlalu banyak menyendiri, terlalu takut melukai perasaan orang lain sehingga membiarkan semuanya berkembang tanpa batas. Kamu perlu keluar dari zona nyaman dan melihat situasi secara objektif dan jernih. Sudah saatnya kamu berhenti menyembunyikan perasaan dan keraguan, dan mulai mencari pencerahan dari dalam dirimu sendiri. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan langkahmu, karena hanya dengan keberanian kamu bisa menemukan jalan yang sebenarnya terbaik untuk dirimu dan semua orang yang terlibat. Kamu perlu mencari keseimbangan dan kedamaian dari dalam diri, agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan hati nurani dan tidak didasarkan pada ketakutan atau keinginan sesaat.
Kemunculan Knight of Swords membawa energi terburu-buru. Akan ada seseorang dari antara mereka yang mulai menyerang secara langsung, mungkin dengan kata-kata tajam atau aksi tiba-tiba yang mengejutkan. Keputusan yang tergesa-gesa bisa berakibat fatal, menimbulkan luka yang sulit disembuhkan, dan memperkeruh suasana. Kamu harus berhati-hati dalam menanggapi semua ini, karena keputusan impulsif hanya akan memperburuk keadaan dan menambah beban emosional yang sudah berat. Kamu disarankan untuk tidak terburu-buru dan sebaiknya menunggu momentum yang tepat untuk bertindak, agar semuanya bisa berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Kamu perlu menjaga jarak emosional dan berpikir jernih sebelum bertindak, agar tidak terjebak dalam kekacauan yang sebenarnya bisa dihindari. Akhirnya, Eight of Cups menunjukkan bahwa kamu akan meninggalkan sesuatu, entah itu cinta dari salah satu dari mereka atau bahkan semuanya sekaligus. Kamu menyadari bahwa tidak semua cinta layak diperjuangkan jika itu mengorbankan kedamaian batin dan kebahagiaan jiwamu sendiri. Mungkin inilah saatnya untuk melepaskan dan berjalan meninggalkan hubungan yang tidak membawa kedamaian, demi membuka jalan baru yang lebih sesuai dengan hati nuranimu dan harapanmu. Kamu menyadari bahwa terkadang, melepaskan adalah langkah terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati dan kedamaian yang selama ini kamu cari. Kamu tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi kamu juga tahu bahwa hanya dengan keberanian dan ketulusan hati, kamu akan menemukan jalan terbaik untuk dirimu sendiri. Kesimpulannya, kisah ini menggambarkan bahwa 3 teman sekawan ini tidak hanya membawa cinta, tetapi juga membawa pilihan besar yang akan mengubah arah hidupmu secara mendalam dan menyeluruh. Salah satunya memang tulus dan murni, tetapi 2 lainnya mungkin hanya terseret oleh ego dan rasa bersaing yang tak berujung. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menentukan siapa yang akan berjalan bersamamu ke depan, dan siapa yang harus kamu tinggalkan di masa lalu. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi sebuah langkah penting untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidupmu, serta menunjukkan bahwa kekuatan terbesar terletak pada keberanian untuk memilih jalan yang sesuai dengan hati nuranimu. Dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian, kamu akan menapaki jalanmu sendiri, melewati segala rintangan dan konflik, dan akhirnya mendapatkan kedamaian serta kebahagiaan yang selama ini kamu cari dengan penuh harap dan tekad yang kuat. Mereka bertiga mencintaimu dalam cara yang berbeda, dengan niat yang tidak sama, dan kedalaman perasaan yang tak setara. Sekarang bukan hanya hatimu yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga medan perang yang penuh gejolak dari perasaan yang selama ini mereka pendam dalam diam. Setiap dari mereka menyimpan rahasia yang tak terucapkan, keinginan yang terbungkus dalam lapisan luka dan harapan, dan perlahan-lahan suasana di sekitar hubungan ini mulai memanas, membakar ruang di antara mereka dengan intensitas yang tak terduga. Ketika perasaan yang selama ini tersembunyi mulai menguak, kamu akan menyadari bahwa mereka bukan hanya sekadar orang yang mencintaimu, melainkan juga bagian dari perjalanan emosional yang penuh liku dan makna yang mendalam. Dari ketiga orang ini, satu sosok muncul sebagai yang paling dalam menyimpan rasa diam-diam. Ia diwakili oleh energi The High Priestess, seorang yang tidak banyak bicara, tidak menunjukkan perasaannya secara terang-terangan, namun selalu hadir di balik bayang-bayang, menyimpan segala perasaan dalam kedalaman hati yang tak terjamah. Tatapannya yang penuh misteri mampu berbicara lebih jujur daripada kata-kata, menyampaikan kerinduan dan kekhawatiran yang tak pernah ia ungkapkan secara langsung. Ia tidak berusaha mencuri perhatianmu, tidak pula bersaing dengan 2 temannya yang lain. Sebaliknya, ia memilih untuk menjaga jarak, bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut perasaannya justru akan merusak hubungan yang sudah mereka bangun bersama. Ia mencintaimu diam-diam, sepenuh hati dan tanpa pamrih, karena baginya rasa itu cukup untuk dijaga, meski tak pernah ia harapkan untuk dimiliki. Rasa itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri,
sebuah rahasia yang ia simpan dengan penuh kehormatan, menunggu saat yang tepat untuk diungkapkan jika memang harus. Ia merasa bahwa mengungkapkan perasaannya secara terbuka bisa menjadi sebuah risiko besar yang akan menghancurkan segala yang telah terjalin. Maka dari itu, ia memilih untuk menyimpan perasaan itu dalam-dalam, mempercayakan bahwa suatu saat, mungkin jalan yang terbaik akan terbuka dan membawanya ke dalam kehadiranmu tanpa harus mengorbankan kedalaman hati yang ia jaga. Di sisi lain, muncul sosok yang sangat berbeda. Seorang yang terburu-buru ingin memiliki dan mendapatkanmu, namun bukan karena benar-benar mencintai. Ia tampil dengan energi Knight of Swords, agresif, cepat, dan kadang meledak-ledak. Ketika mengetahui bahwa dua temannya juga menyimpan rasa yang sama, egonya pun menyala-nyala. Ia melihat situasi ini sebagai sebuah medan pertempuran, sebuah kompetisi di mana hanya pemenang yang akan mendapatkan perhatian dan hati. Ia tidak datang dengan niat tulus, melainkan dengan ambisi untuk menjadi yang pertama, yang paling berhak, yang paling pantas. Ia ingin membuktikan bahwa dialah yang terbaik, yang paling layak, dan ingin memenangkan hati kamu dengan segala cara yang dipilihnya. Kebutuhannya akan pengakuan dan kemenangan ini membuatnya melupakan makna sebenarnya dari cinta, yang tulus dan penuh pengorbanan. Cinta yang didasarkan pada keinginan untuk menang dan membuktikan superioritas hanyalah permainan sementara, yang mudah padam ketika ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia seringkali menganggap hubungan ini sebagai sebuah perlombaan, sebuah duel di mana keberhasilannya diukur dari seberapa cepat dan seberapa keras ia mampu merebut perhatianmu, tanpa pernah benar-benar memahami bahwa cinta sejati tidak pernah harus diperebutkan, tetapi harus tumbuh dan berkembang secara alami. Sementara itu, sosok ketiga berada di tengah-tengah ketegangan ini, di antara ketenangan dan kekacauan. Ia diwakili oleh energi Two of Pentacles dan Temperance, sebuah perasaan yang belum pasti, sebuah ketidakpastian yang membingungkan. Ia tahu kamu menarik, ada kenyamanan yang ia rasakan saat bersamamu, tapi ketika kedua temannya mulai menunjukkan ketertarikan yang semakin nyata, ia ikut terbawa dalam pusaran keraguan. Awalnya, mungkin ia hanya menikmati kebersamaan tanpa beban, menikmati kehadiranmu sebagai sesuatu yang wajar, sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya. Tapi kini, perasaan itu mulai berkembang, dan ia mulai bertanya-tanya, apakah ini nyata atau hanya bayangan yang tumbuh karena takut tertinggal? Ia berusaha mencari keseimbangan di antara keinginannya sendiri dan tekanan dari dinamika pertemanan yang mulai retak. Ia berusaha menjaga jarak, sambil tetap menyimpan perasaan, berharap semuanya akan kembali tenang, dan ia tidak perlu memilih secara langsung. Tapi kenyataannya, ketidakpastian ini justru membuatnya semakin bingung dan takut kehilangan sesuatu yang berharga. Ia merasa bahwa perasaannya sendiri sedang diuji, bahwa ada kekuatan luar yang mencoba mengendalikan perasaannya, dan ia pun mulai merasakan beban yang semakin berat dari situasi ini. Kamu mungkin bisa merasakannya sekarang. Suasana yang mulai tidak stabil, energi yang berubah, dan kecanggungan yang perlahan menyelimuti hubungan mereka bertiga. Di balik tawa dan canda yang tampaknya biasa-biasa saja, ada ketegangan yang tak terlihat, kecanggungan yang sulit diungkapkan. Ketika kamu mencoba menarik diri untuk memahami semuanya, muncul Nine of Wands, simbol dari dirimu yang mulai kelelahan dalam menjaga keseimbangan di tengah situasi yang semakin rumit. Kamu merasa lelah, penuh keraguan, dan takut membuat keputusan yang salah. Kamu tidak hanya harus memilih siapa yang paling pantas, tetapi juga harus berhati-hati agar tidak menyakiti hati mereka yang kamu cintai. Kamu merasa berada di ujung tanduk, berjuang untuk tetap teguh, sambil berusaha menjaga agar semua tetap berjalan, meskipun hati ini terasa semakin berat dan penuh beban.
Kamu mulai merasakan bahwa beban ini tidak hanya tentang memilih, tetapi juga tentang melindungi dan mempertahankan apa yang kamu anggap sebagai keberlangsungan hubungan ini, baik secara emosional maupun moral. Namun semesta seolah tidak ingin membiarkan semuanya berjalan begitu saja. The Tower, simbol dari perubahan besar dan pengakuan yang tak terduga, akan datang dan mengguncang fondasi yang selama ini kamu anggap kokoh. Ada pengakuan yang terungkap, mungkin dalam bentuk konfrontasi yang tak terelakkan, antara mereka bertiga dan dirimu. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akan terbuka, dan kejutan akan menghantam secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka, mungkin tanpa diduga-duga, akan mengungkapkan perasaannya secara jujur, entah dengan cara yang menyentuh hati, atau malah memaksa kamu untuk membuat keputusan besar. Momen ini akan menjadi titik balik, mengubah segalanya. Bukan hanya hubungan mereka denganmu, tetapi juga hubungan mereka satu sama lain. Cahaya dari kebenaran yang terungkap akan memperlihatkan semuanya, dan kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Mungkin akan ada luka yang harus disembuhkan, pengampunan yang harus diberikan, dan jalan yang harus dipilih dengan penuh keberanian. Di saat itulah kamu akan dipanggil oleh energi The Chariot, sebuah simbol dari kekuatan dan keberanian untuk memutuskan arah hidupmu. Kamu tidak bisa lagi pasif atau menunggu semuanya berlalu begitu saja. Kamu adalah pusat dari semua dinamika ini, dan hanya kamu yang mampu menentukan kemana semua cerita ini akan berlabuh. Tapi, berhati-hatilah. Karena jika kamu terlalu lama menunda atau terlalu banyak berpikir untuk menjaga semua orang tetap aman, kamu justru bisa kehilangan semuanya sekaligus. Keputusanmu akan menentukan nasib hubungan ini, dan setiap langkah yang kamu ambil harus didasari keberanian dan kejujuran. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan, karena cinta sejati memerlukan keberanian untuk menghadapi kenyataan dan menerima konsekuensinya. Kemudian muncul The Hermit Reversed, menandakan bahwa selama ini kamu mungkin terlalu lama bersembunyi di balik alasan dan keraguan. Kamu takut memilih, takut melukai, takut membuat keputusan yang salah. Tapi kenyataannya, tidak memilih pun adalah sebuah keputusan yang bisa lebih menyakitkan. Kamu perlu menatap semua situasi ini secara jernih dan jujur kepada dirimu sendiri. Siapa yang benar-benar kamu inginkan, siapa yang kamu butuhkan, dan siapa yang harus kamu lepaskan demi kedamaian dan kebahagiaan jangka panjang. Jangan biarkan keraguan-raguan mengendalikan langkahmu, karena setiap hari yang berlalu adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan untuk menegaskan siapa dirimu dan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup ini. Akhirnya, Eight of Cups menunjukkan bahwa akan ada sesuatu yang kamu tinggalkan. Sebuah bagian dari dirimu, sebuah hubungan, atau bahkan salah satu dari mereka. Mungkin kamu yang memutuskan untuk menjauh, meninggalkan semuanya demi kedamaian hati dan ruang untuk bernapas. Mungkin mereka yang pergi dengan luka yang dalam, meninggalkan jejak luka dan pelajaran berharga. Tapi satu hal yang pasti, cinta sejati tidak akan memaksamu untuk memilih di bawah tekanan. Cinta sejati akan sabar menunggu, bahkan saat semuanya tampak kacau balau, dan tetap berdiri di sana, menunggu, memberi ruang, dan menghormati prosesmu. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus adalah tentang keberanian untuk jujur kepada diri sendiri, dan keberanian untuk melepaskan demi kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Jangan ragu untuk mengikuti kata hati dan membiarkan cinta yang sejati menemukan jalannya, meskipun jalan itu penuh liku dan penuh tantangan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya.
Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.